Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nailatul Hafidah dengan NIM 23110300515 akan menjelaskan mengenai kepribadian. Nah, kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya konsistensi perasaan, pemikiran, serta perilaku. Sedangkan menurut Alport dalam Al-Wisol 2009 menyatakan bahwasanya kepribadian adalah organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologi seseorang yang menentukan penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang ini ada 3 macam. Yang pertama, faktor biologis, yang kedua, faktor sosial, dan yang ketiga, faktor kebudayaan. Yang dimaksud dengan faktor biologis adalah keadaan fisik seseorang, baik yang berasal dari keturunan maupun berasal dari pembawaan sejak lahir, memiliki peranan penting bagi perkembangan kepribadian. Yang kedua yaitu faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial ini, sosialnya yaitu masyarakat, yakni manusia di sekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Faktor sosial adalah aspek lingkungan sekitar kita yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang. Interaksi dengan orang lain, norma-norma sosial, serta pengalaman hidup dalam berbagai konteks sosial semuanya berkontribusi pada pembentukan karakter dan perilaku kita. Berikut adalah beberapa faktor sosial yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu keluarga. Pola asuh. Cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Pola asuh yang otoritatif, permisif, atau otoriter dapat menghasilkan kepribadian yang berbeda-beda. Yang kedua itu dinamika keluarganya. Hubungan antara anggota keluarga seperti konflik atau keharmonisan juga mempengaruhi cara anak memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu model peran. Orang tua, kakak beradik, atau anggota keluarga lainnya menjadi contoh atau model peran yang ditiru oleh anak. Selanjutnya itu teman sebaya. Pengaruh kelompok, tekanan kelompok, dan keinginan untuk diterima dapat membuat seseorang mengubah perilaku dan sikapnya. Norma kelompok, nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok teman sebaya dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Pengalaman bersama yang dijalani bersama teman sebaya dapat membentuk ikatan emosional yang kuat dan mempengaruhi perkembangan kepribadian. Sedangkan di lingkungan sekolah, guru dan staf yang berinteraksi itu dapat membentuk sikap terhadap otoritas pembelajaran dan kerjasama. Nah, kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler itu dapat memperluas wawasan dan membentuk minat serta bakat. Yang ketiga yaitu faktor kebudayaan. Kita mengetahui bahwa kebudayaan itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Seiring pula dikatakan bahwa kebudayaan orang barat dengan orang timur berbeda. Ini semua menunjukkan bahwa cara-cara hidup, adat istiadat, kebiasaan, bahasa, kepercayaan dari suatu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Teori kepribadian ini sangat banyak sekali. Namun yang masih saya pelajari itu ada 5 teori, yaitu teori dari Freud, teori dari Jung, teori dari Adler, teori dari Erikson, dan teori dari Murray. Nah, teori Freud ini dianggap tidak cukup inklusif karena fokusnya terlampau pada dimensi seksualitas dan tidak memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan budaya yang juga mempermainkan peranan penting. Selanjutnya yaitu teori dari Jung. Jung ini sering mengaitkan kepribadian dengan unsur mistis dan spiritual yang dapat dianggap tidak ilmiah. Selanjutnya yaitu teori Adler, yang teorinya menekankan bahwa perasaan rendah diri adalah sumber motivasi untuk berkembang mencapai kesempurnaan. Selanjutnya yaitu teori Erikson, memiliki pandangan yang optimis tentang manusia,
mengabaikan kompleksitas dan perjuangan internal yang menghadang individu, serta tidak cukup menonjolkan sifat agresif dan instiktif manusia. Yang terakhir yaitu teori Murray, cenderung menekankan determinisme biologis, di mana kebutuhan dianggap sebagai dorongan bawaan yang sulit diubah. Padahal banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh pembelajaran dan pengalaman sosial. Selanjutnya yaitu pendapat saya mengenai perbedaan pandangan tentang teori kepribadian ini, yaitu Freud dan Jung masih fokus pada struktur internal, yaitu id, ego, superego, dan archetypes. Sedangkan Adler lebih menyentuh pada motivasi eksternal. Nah, Adler dan Erikson menekankan motif sosio-emotif, sementara Murray lebih pada integrasi psikofisik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena kesalahan ini murni dari saya dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.